Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, haleluya. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi, amin, haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, haleluya. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi, amin, haleluya. Dalam Matius pasal 24 ayat 30 demikian firman Tuhan. Ayat 29, segera sesudah itu, siksaan pada masa itu, matahari akan gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Itulah firman Tuhan. Suatu hari akan terjadi, bumi akan lenyap, amin, haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, haleluya. Semua akan difirmankannya pasti akan digenapi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segalanya. Ya, sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu. Kami memuji nama-Mu yang agung, mulia dan kudus itu. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, tak pernah ingkar janji, haleluya.
semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin, haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin, haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu bersyukur. Terima kasih Bapa, kalau Engkau pelihara hidup kami pada Kamis malam ini tanggal 13 Januari 2022. Kami bangga dan kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Biar makin hari kami mau cinta Tuhan, kami hidup menyenangkan Engkau, berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Sebab dunia semua akan lenyap, bulan, matahari semua akan halang lenyap, tapi cinta Yesusku tak pernah ingkar janji, tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin, haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami sebentar membaca firman-Mu Tuhan, karena hanya di dalam firman-Mu sumber kebenaran yang harus kami taati dan kami jalani, supaya kami tidak melangkah berjalan menurut kehendak daging, menurut kehendak manusia kami, menurut pola dunia. Bukan itu standar kami, tapi standar kami adalah surga, ada di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirman Bapa, kami siap baca firman Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua masih diizinkan Tuhan bernafas, hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup, jangan hidup dengan pola yang sia-sia. Tuhan mau supaya kehidupan kita jangan gaya dunia yang kita terapkan, bukan kualitas dunia yang kita tonjolkan, tapi standarnya firman Tuhan. Puji Tuhan, kita malam ini atas rahmat anugerah Tuhan, kita memasuki baca surat 1 Korintus pasal yang terakhir. Puji Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah selesai 1 Korintus ya, pasal 1 sampai pasal 16. Besok kita akan mulai 2 Korintus pasal 1. Kita bersyukur sebab semua kita lalui, puji Tuhan, dari Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 dari sejak 1 Januari 2021. Berkat kesetiaan kita, komitmen kita kepada Tuhan, ternyata Tuhan menghantar. Tuhan menyertai kita. Apapun suka, duka, tantangan, percobaan, pergumulan, segala macam kita hadapi. Tapi pada waktu tahun yang lalu, goncang-goncangnya pandemi COVID-19, sehingga banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal melewati COVID-19 varian Delta.
Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan masih pelihara hidup kita sehat, dan Tuhan mau supaya dengan hidup yang sehat yang datang dari Tuhan, supaya kita tidak menurut gaya kita, tidak menurut dunia ini, tapi kita menurut firman Tuhan. Mari kita baca surat 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galilea. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, jangan ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang demikian, dan setiap orang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Aihus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang kepadamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Ais Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Ayat 24 terakhir. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, rajin baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua Bapak Ibu, marilah kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kalau kita cinta Tuhan Yesus, marilah kita mau setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Bukti nyata kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita rutin baca, akhirnya selesailah sudah kita baca dalam surat Korintus pasal 16. Kita bersyukur karena Bapak Ibu tidak pernah absen. Dari sejak awal 1 Januari 2021 sampai malam ini tanggal 13 Januari 2022. Berarti sudah 1 tahun lewati kita baca firman Tuhan. 1 tahun kita sudah dipelihara sama Tuhan. 1 tahun Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Bahkan lebih, kasih Tuhan sempurna, tidak terbatas, dan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama yaitu pelayanan ya. Pelayanan dalam suatu jemaat ini kalau dikaitkan dengan financial management. Jadi bagian daripada church management. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus mengatur tentang church management. Dalam hal ini adalah financial management. Kalau kita lihat memang
dalam suatu kejamatan, gereja di mana-mana di seluruh muka bumi ini, pentingnya harus ada church management. Berbicara manajemen juga ada di dalam kehidupan kita, self management, ya. Bapak Ibu mengerti tentang fungsi manajerial, fungsi manajemen, ya. Dan kalau kita lihat Rasul Paulus mengatur dengan baik, contoh di sini di ayat yang pertama tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Petunjuk-petunjuk berarti ada arahan, berarti ada manajemen yang Tuhan sudah tetapkan melalui hambanya Rasul Paulus. Dan Tuhan berikan hikmat buat Rasul Paulus. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin, gembala-gembala gereja, supaya gereja ditata dengan baik. Sebab jujur saja, apapun kita ada kegiatan di dalam dunia ini, kita tidak terlepas dari masalah dana, keuangan. Itu harus ditata dengan benar, ditata dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan yang kedua, bicara dengan SDM. SDM itu tentang sumber daya manusia. Karena penting, Bapak boleh menerapkan manajemen yang begitu baik, tapi tanpa adanya SDM, tanpa ada manusia yang full in charge, tidak berfungsi itu manajemen. Manajemen itu adalah suatu modul, ya, suatu alat yang harus kita kerjakan, tapi yang mengerjakan adalah manusia itu sendiri yang sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan, sehingga gereja itu akan maju dan berkembang. Oleh itu, mari, ini dalam hal ini ada 3 poin. Yang pertama, setiap pelayanan itu harus ada manajemen, sistem manajemennya yang teratur, dalam hal ini financial management, karena setiap pelayanan itu butuh dana. Dana itu harus dikelola dengan benar. Dan yang kedua, SDM, butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Contoh di ayat ketiga. Ayat ketiga katakan, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang kamu anggap layak. Ya. Jadi ini butuh SDM. Dalam suatu gereja, dalam suatu negara, termasuk dalam rumah tangga, komunitas apapun butuh manusia. Kalau kita tidak butuh orang, ya, kita tinggal sendiri di hutan. Itu pun kita sendiri butuh manajemen. Kalau kita tidak mengatur diri kita sendiri, matilah kita. Tidak punya arahan hidup. Karena kita tidak mengerti, tidak bisa mengatur diri sendiri. Maka pentingnya dalam suatu kejamatan, dalam suatu organisasi, khususnya dalam hal ini, church management, butuh SDM, sumber daya manusia. Sehingga orang-orang itu yang capable, yang bisa dipercaya, sehingga demikian dapat mengelola gereja dengan baik dan benar, sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sentralnya Tuhan Yesus. Ini penting. Tahun 2022 ini sudah saya katakan, mari kita jadikan sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, maka manajemen gereja pasti akan baik. Karena apa? Nanti Tuhan akan berikan hikmat kepada SDM, manusia-manusia yang dianggap layak, kata firman Tuhan di sini. Orang-orang kamu anggap layak, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola gereja dan baik. Sehingga demikian banyak saya lihat gereja-gereja sudah maju. Berbagai macam sinode gereja maju dalam pesat. Karena apa? Karena nomor satu, Tuhan menjadi nomor satu. Dan kedua adalah orang-orang bisa dipercaya untuk mengelola church management. Dan khususnya dalam hal ini financial management, keuangan. Karena apapun kegiatan sudah tidak terlepas dari masalah dana, masalah keuangan. Sehingga demikian, kalau semuanya ditata dengan rapi, semua yang kita kerjakan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh itu mari, biarlah kita senantiasa berjaga-jaga seperti ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Mari kita berjaga, selalu saya katakan, berjaga dan berdoa. Berjaga di sini adalah firman Tuhan dan berdoa. Berjaga-jaga artinya kita dengar-dengaran. Hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kalau hidup menurut firman Tuhan, iman kita akan bangkit. Iman kita akan bertumbuh secara dewasa. Karena iman itu harus landaskan firman Tuhan. Kalau tidak ada kebenaran iman itu iman yang palsu. Seperti banyak orang beriman di dunia ini, tapi tidak jelas kebenarannya. Tapi melalui firman Tuhan, mari. Iman itu dasar firman Tuhan. Seperti saya kasih ayat terakhir dalam Roma pasal 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari, melalui 3 poin ini, mari kita senantiasa hidup mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus.
Dan Tuhan berikan hikmat buat kita manusia-manusia untuk mengelola financial management, untuk mengelola church management, untuk mengelola hidup kita sendiri, supaya hidup kita bertumbuh secara dewasa, iman kita makin dewasa. Karena apa? Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Karena kita perlu sadar bahwa dunia nanti, bumi akan berlalu, dunia akan pindah, dunia akan lenyap, dunia akan hancur lenyap. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Begitu dunia hancur, kita akan pindah tempat dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Biar langit akan bergoncang. Haleluya. Matahari tak bersinar lagi. Amin. Haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, haleluya, tak pernah ingkar janji, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi, amin, haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, haleluya. Tetapi Tuhan Yesus yang difirmannya pasti akan digenapi, amin, haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, haleluya, tak pernah ingkar janji, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa. Iman kita landaskan Tuhan. Sentral kita Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan hikmat buat kita. Untuk kita bekerja. Mengelola hidup kita. Mengelola gereja. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel. Haleluya. Amin.